Aktivitas dakwah. Pengertian aktivitas. Anton Mulyono mengungkapkan bahwa aktivitas merupakan kegiatan atau keaktifan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik secara fisik ataupun non-fisik adalah sebuah aktivitas. Sedangkan menurut Suryono, aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmani ataupun rohani. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aktivitas, kegiatan atau kesibukan yang dilakukan manusia. Namun berarti tidak hanya kegiatan tersebut tergantung pada individu itu sendiri. Menurut Samuel Suitono, aktivitas bukan hanya sekedar kegiatan, melainkan dipandang sebagai usaha mencapai atau memenuhi kebutuhan. Maka dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas merupakan kegiatan seseorang yang dilaksanakan baik secara jasmani ataupun rohani, baik fisik ataupun non-fisik yang dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kemudian pengertian dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata ya'du dakwatan, yang dalam ensiklopedia Islam diartikan sebagai ajakan kepada Islam. Beberapa makna dakwah secara bahasa lainnya yaitu an-nida artinya memanggil, kedua menyeru, ad-dulu alisya artinya menyeru dan mendorong sesuatu, dan ketiga ad-dakwah ila qadiyah artinya menegaskannya atau membelanya baik terhadap yang hak ataupun yang batil, yang positif maupun negatif. Keempat, suatu usaha berupa perkataan atau perbuatan untuk menarik manusia ke suatu aliran atau agama tertentu. Kelima, memohon dan berdoa yang disebut dengan istilah berdoa. Abdul Wahid dalam bukunya Gagasan Dakwah mengatakan, secara etimologi dakwah berasal dari bahasa Arab dari kataan ya'du dakwatan. Kata tersebut memiliki kesamaan makna dengan an-nida yang artinya memanggil, mengajak, menyeru. Apabila dipahami dalam konteks Al-Quran, pengertian dakwah tersebut relevan dengan firman-Nya pada Quran Surat Yunus ayat 25. Mustaqimi siroti lillahi yasha'una wa yahdila maslimi dari ila yad'u walamuluhu, yang artinya Allah menyeru manusia ke Darussalam surga dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah kepada manusia untuk menuju jalan yang lurus sebagai syarat untuk masuk ke surganya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan bahwa tidak semua manusia dikehendakinya terhadap ajaran Islam. Abdul Wahid menyimpulkan, sebagai sasaran dakwah tidak semua manusia bersedia menerima pesan-pesan dakwah. Ulama tafsir Quraisy Shihab mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi menjadi lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat menurutnya. Dakwah harus dilaksanakan dengan rendah hati, bijaksana, dan penuh sopan santun. Hakikat dakwah juga dapat dipahami lewat Quran Surat Fussilat ayat 33, yakni mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan dan perbuatan yang baik, yang berbunyi, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dakwah adalah sebuah proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kemudian pengertian aktivitas dakwah. Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diartikan bahwa aktivitas dakwah adalah segala sesuatu yang berbentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dengan sadar untuk mengajak manusia ke jalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meluruskan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Aktivitas dakwah juga dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang mengarah kepada tujuan perubahan terhadap sesuatu agar menjadi lebih baik. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat dirumuskan substansi aktivitas dakwah sebagai berikut.
Yang pertama, dakwah merupakan suatu proses aktivitas yang penyelenggaranya dilakukan dengan sadar atau sengaja. Yang kedua, usaha yang diselenggarakan itu berupa mengajak seseorang untuk beramal ma'ruf nahi munkar untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga, proses penyelenggaraan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu untuk mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan aktivitas dakwah. Tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi Allah sesuai dengan segi ataupun bidangnya masing-masing. Tujuan dakwah menurut Mahyur Amin dibagi menjadi dua bagian, yakni tujuan dari segi objeknya dan tujuan dari segi materinya. Tujuan dakwah dari segi objeknya yang pertama, tujuan perorangan, yaitu bentuknya secara pribadi muslim yang mempunyai imam yang kuat, perilaku sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak karimah. Yang kedua, tujuan untuk keluarga, yakni terbentuknya keluarga bahagia, penuh ketentraman dan cinta kasih antara anggota keluarga. Yang ketiga, tujuan untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat yang sejahtera, yang penuh dengan suasana keislaman. Yang keempat, tujuan untuk seluruh umat manusia, yaitu terbentuknya masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Kemudian ada tujuan dakwah dari segi materinya. Tujuan akidah, yaitu tentramnya suatu akidah yang mantap di setiap hati seseorang, sehingga keyakinan-keyakinan tentang ajaran-ajaran Islam tidak dicampuri dengan keraguan. Yang kedua, tujuan hukum, yaitu kepatuhan setiap orang kepada hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan akhlak, yaitu terbentuknya muslim yang berbudi luhur, dihiasi dengan sifat-sifat terpuji dan bersih dari sifat yang tercela. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Secara etimologi, kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata medium dapat diartikan sebagai antara atau sedang, sehingga pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi antara sumber atau penerima pesan dan penerima pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan. Perlu membedakan penggunaan kata massa dalam arti umum dengan massa dalam arti komunikasi massa. Misalkan, dalam sebuah berita, seorang pembawa acara mengatakan, "Pemirsa, massa yang jumlahnya ratusan itu bergerak menuju gedung DPR RI untuk memprotes kebijakan pemerintah." Kata massa dalam hal ini lebih mendekati arti secara sosiologis. Dengan kata lain, massa yang dimaksud dalam hal itu adalah kumpulan individu yang berada di suatu lokasi tertentu. Agar tidak ada kerancuan dan perbedaan persepsi tentang massa, ada baiknya membedakan arti massa dalam komunikasi massa dengan massa dalam arti umum. Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Oleh karena itu, massa di sini menunjuk pada khalayak, audiens, penonton, pemirsa, atau pembaca, dan beberapa istilah ini berkaitan dengan media massa. Media massa merupakan sarana penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Menurut Bungin, media massa didefinisikan sebagai sarana yang digunakan oleh banyak orang untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi secara sinkron dan mudah diakses. Dalam arti, media massa adalah alat atau media untuk menyebarkan konten informasi, opini, komentar, hiburan, dan lain-lain. Dengan demikian, media massa adalah suatu alat untuk melakukan atau menyebarkan informasi kepada komunikan yang luas, berjumlah banyak, dan bersifat heterogen. Media massa adalah alat yang sangat efektif dalam melakukan komunikasi massa karena dapat mengubah sikap, pendapat, dan perilaku komunikannya. Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan
keserempakan, yaitu suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang berjumlah relatif banyak. Untuk poin selanjutnya yaitu pentingnya media massa. Media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk berdakwah. Media yang dimaksud ini adalah media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. Internet sebagai media dakwah memiliki 3 keunggulan. Di antaranya karena sifat internet ini yang turn off atau tidak pernah dimatikan, dan unlimited access atau dapat diakses tanpa batas. Dan internet ini memberi keleluasaan kepada penggunanya untuk mengakses dalam kondisi dan situasi apapun. Dan yang terakhir, internet merupakan tempat yang tepat bagi mereka yang ingin berdiskusi tentang pengalaman spiritual yang mungkin tidak rasional, dan bila dibawa pada forum umum akan mengurangi keterbukaannya. Pemanfaatan internet untuk berdakwah yaitu berkomunikasi dengan orang lain dan mengirim file atau melalui email, meminta dan memberikan bantuan dengan mengajukan permasalahan dan pertanyaan. Dan terakhir ini untuk memasarkan dan mempublikasikan produk dan jasa. Maka dalam hal ini, alat komunikasi merupakan aspek penting yang mendukung keberhasilan dakwah dalam meminimalisir atau mencegah dampak negatif dari teknologi. Sehingga media dakwah ini dapat diterapkan di kalangan masyarakat modern sebagai konsumen teknologi. Terlebih di era informasi dan komunikasi saat ini. Ketika masyarakat terus berkembang dengan wawasan yang semakin tinggi, diharapkan ada sebuah perubahan yang positif dalam masyarakat. Ini menyebabkan objek dakwah semakin meluas dan daya jangkaunya semakin tinggi. Maka kesimpulannya bahwa metode dakwah ini di era informasi ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada dakwah bil al-kitabah, dan dakwah bi al-lisan, dan dakwah bi al-hal. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan aktivitas dakwah dan media massa. Perkembangan dan kemajuan media massa dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi. Sebagai alat komunikasi massa, media massa mempunyai peranan yang signifikan sebagai agen perubahan sosial atau agen of change. Dengan kemajuan yang dicapai, peranan media massa saat ini bukan hanya terbatas pada alat komunikasi massa, penyampaian berita, dan hiburan saja. Akan tetapi, sebagian media massa telah menggunakan acara siaran yang diprogramkan untuk menyampaikan pesan agama, khususnya media televisi. Dalam program acara di sebuah stasiun televisi, berbagai kemasan acara yang disusun untuk menyampaikan pesan agama, baik itu melalui sinetron, acara siraman rohani, dan lain sebagainya. Dengan demikian, media massa telah ambil bagian untuk mengkomunikasikan penyampaian pesan agama pada masyarakat luas. Apapun bentuknya, aktivitas dakwah mutlak menggunakan media channel dakwah. Jika dakwah dilaksanakan dalam ruangan, maka media yang paling sederhana dapat menggunakan mimbar ataupun menggunakan multimedia proyektor. Perkembangan dan kemajuan teknologi media massa, khususnya televisi, dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah. Pada dasarnya, media dakwah yang digunakan mengacu pada siapa objek dakwah yang dihadapi. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan aktivitas dakwah dan media massa. Perkembangan dan kemajuan media massa dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi. Sebagai alat komunikasi massa, media massa mempunyai peranan yang signifikan sebagai agen perubahan sosial atau agen of change. Dengan kemajuan yang dicapai, peranan media massa saat ini bukan hanya terbatas pada alat komunikasi massa, penyampaian berita, dan hiburan saja. Akan tetapi, sebagian media massa telah menggunakan acara siaran yang diprogramkan untuk menyampaikan pesan agama, khususnya media televisi. Dalam program acara di sebuah stasiun televisi, berbagai kemasan acara yang disusun untuk menyampaikan pesan agama, baik itu melalui sinetron, acara siraman rohani, dan lain sebagainya. Dengan demikian, media massa telah ambil bagian untuk mengkomunikasikan penyampaian pesan agama pada masyarakat luas.
Apapun bentuknya, aktivitas dakwah mutlak menggunakan media channel dakwah. Jika dakwah dilaksanakan dalam ruangan, maka media yang paling sederhana dapat menggunakan mimbar ataupun menggunakan multimedia proyektor. Perkembangan dan kemajuan teknologi media massa, khususnya televisi, dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah. Pada dasarnya, media dakwah yang digunakan mengacu pada siapa objek dakwah yang dihadapi. Sihir luar biasa dalam setiap adegan pertempuran. Dengan memanfaatkan peranan media massa yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara cepat, akurat, dihadapkan penyampaian pesan agama yang difasilitasi oleh media massa dapat berhasil dengan baik. Jadi media massa dengan dakwah satu tujuan secara garis besar, yaitu sama-sama ingin menyampaikan informasi ataupun pesan. Media massa sangat mempermudah dakwah Islam karena dakwah Islam bisa dibuat lebih luas dan menarik untuk semua orang, baik yang normal maupun yang punya kekurangan secara fisik. Selain itu, dakwah Islam akan menyebar secara merata dan tanpa hambatan waktu dan jarak. Baik, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika dakwah melalui media massa. Dalam proses interaksi sosial melalui komunikasi dakwah tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, isi pesan tidak terlampau jauh dari frame of reference dan field of experience. Kemudian yang kedua, sumber memiliki nilai credibility di hadapan komunikan. Yang ketiga adalah dengan memilih cara yang tepat, dan yang terakhir adalah komunikator harus mengenal attention area yang bersifat negatif maupun positif agar tidak terjadi boomerang effect. Selanjutnya kita memasuki materi mengenai kekurangan dan kelebihan dakwah media massa. Yang pertama ada kelebihan dakwah media massa. Nah, secara sederhana, keunggulan metode dakwah di media sangat beragam bentuk dan keunggulan, sehingga media dakwah menjadi sarana penunjang bagi perkembangan dan kemudahan dalam setiap aktivitas dakwah. Dari hal tersebut, ada beberapa macam keunggulan media sebagai sarana penunjang keberhasilan aktivitas dakwah. Yang pertama ada media komunikasi atau media tatap muka. Media tatap muka merupakan media yang efektif dalam menyampaikan informasi atau pesan, karena media tersebut dapat menghasilkan respon secara langsung. Nah, yang kedua ada media audiovisual yang biasanya berupa teater, film, ataupun dalam televisi. Media ini dapat dipakai untuk menerangkan ide atau pesan menggunakan metode modern seperti cerita ataupun kisah yang dibacakan. Bisa juga berupa pagelaran atau drama. Media ini memiliki kelebihan yang dapat menggapai sasaran sampai rumah ke rumah dan bisa dibawa kemana saja dan kapan saja. Nah, yang ketiga ada media visual. Media visual dapat digunakan seperti peta foto-foto kejadian seperti bencana alam, foto puing-puing dan kehancuran akibat perang, dan serta gambar lain yang merupakan akibat kedoliman. Yang keempat ada media individual yang biasanya berupa seperti siaran radio ataupun kaset-kaset khutbah yang tersedia di mana saja. Yang kelima ada media dakwah melalui lisan, yang dimana media ini menggunakan lisan yang artinya dalam persiapan dakwahnya perlu dipersiapkan dengan baik. Karena contohnya saja seperti khutbah Jumat yang merupakan salah satu pembinaan bagi masyarakat khususnya laki-laki dan harus didengar dengan baik tekun oleh para jamaah dan hukumnya wajib. Karena melalui khutbah tersebut pembinaan umat bisa dilaksanakan secara rutin dan temanya bisa berubah dan berbeda sesuai kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dan yang keenam ada media elektronik. Nah, agama Islam adalah agama yang punya motivasi yang kuat dalam usaha mewujudkan dan membina masyarakat adil dan makmur secara merata, material dan spiritual. Dan Islam tidak pernah memisahkan antara kehidupan beragama dan bernegara. Oleh karena itu,
motivasi agama merupakan alat yang ampuh dalam menggelorakan semangat masyarakat dalam kehidupannya. Agama dapat memberi bentuk dan arti kualitas hidup. Sebab kalau tidak demikian kita akan kehilangan tujuan, keindahan, keberkahan hidup. Dan melalui berbagai cara, salah satunya yaitu tadi menggunakan media elektronik. Dari situ ada juga kekurangan media massa. Yang pertama, harga yang terlalu tinggi untuk membuat sebuah acara Islami di TV. Yang kedua, terkadang terjadi percampuran antara yang hak dan yang batil dalam acara-acara televisi. Yang ketiga, dunia pertelevisian cenderung kapitalistik dan profit oriented. Dan yang keempat, keikhlasan seorang dai terkadang masih diragukan. Jadi kadang dalam khutbah ataupun ceramah terkadang kita masih ragu apakah dai tersebut ikhlas dalam menyampaikan dakwahnya atau tidak. Kemudian yang kelima, ada kurangnya keteladanan yang diperankan oleh para artis karena perbedaan yang ketika berada di dalam ataupun di luar panggung dari karakter artis tersebut. Demikian mengenai kekurangan dan kelebihan media massa. Terima kasih. Kekurangan dan kelebihan dakwah media massa. Kelebihan dakwah media massa secara sederhana, keunggulan metode dakwah di media sangat beragam bentuk dan keunggulan sehingga media dakwah menjadi sarana penunjang bagi pengembangan dan kemudahan dalam setiap aktivitas dakwah kita. Berangkat dari hal tersebut, ada beberapa macam keunggulan media sebagai sarana penunjang keberhasilan dalam setiap aktivitas dakwah. Di antaranya, pertama, media komunikasi atau media tatap muka. Media tatap muka adalah merupakan media yang efektif dalam menyampaikan informasi atau pesan karena media dapat menghasilkan respon secara langsung. Dalam pertemuan, ada makna tertentu yang tidak dimiliki oleh media komunikasi lainnya. Maka, media ceramah, diskusi perkuliahan yang dapat bersifat langsung merupakan media yang paling efektif dalam menyampaikan pesan atau tablik serta paling mampu melahirkan respon dari publik. Kedua, media audiovisual. Media yang berupa audio visual seperti teater, film, dan televisi. Media ini dapat dipakai untuk menerangkan ide atau pesan. Metode modern seperti cerita atau kisah yang dibacakan. Bisa juga berupa pagelaran drama. Media ini harus benar-benar mendapat perhatian karena kelebihannya yang dapat menggapai sasaran sampai ke rumah-rumah dan bisa dibawa kemana saja dan kapan saja. Ketiga, media visual. Media visual saja juga dapat digunakan seperti peta, foto-foto kejadian seperti bencana alam, foto puing-puing dan kehancuran akibat perang, serta gambar-gambar lain yang merupakan akibat kezoliman. Keempat, media individual. Media individual seperti siaran radio, kaset-kaset khutbah atau pelajaran, baik berupa kaset ataupun CD yang pada masa sekarang ini banyak tersedia di mana-mana. Kelima, media dakwah melalui lisan. Sebagai media dakwah dan media pembinaan umat, materi khutbah dan khotibnya sendiri harus dipersiapkan dengan baik. Apalagi jika diperhatikan, khutbah Jumat merupakan salah satu pembinaan yang bersifat indoktriner yang harus didengar dengan baik dan tekun oleh para jamaah. Diam dan mendengarkan hukumnya wajib. Melalui khutbah Jumat, pembinaan umat bisa dilaksanakan secara rutin dengan tema yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, media elektronik. Agama Islam adalah agama yang mempunyai motivasi yang kuat dalam usaha mewujudkan dan membina masyarakat adil dan makmur, dan merata material dan spiritual. Islam tidak memisahkan antara kehidupan beragama dan bernegara. Oleh karena itu, motivasi agama merupakan alat yang ampuh dalam menggelorakan semangat masyarakat dalam kehidupannya. Agama dapat memberi bentuk pada arti dan kualitas hidup, sebab kalau tidak demikian, maka kita akan kehilangan tujuan, keindahan dan keberkahan hidup. Tujuan ini harus ditanamkan dan disosialisasikan melalui berbagai cara dan kegiatan seperti melalui media elektronik. Lalu ada kekurangan media massa, yaitu yang pertama, harga yang terlalu tinggi untuk membuat sebuah acara Islami di televisi. Yang kedua, terkadang terjadi percampuran antara hak dan batil dalam acara televisi. Yang ketiga, dunia pertelevisian dan televisian yang cenderung kapitalistik dan profit oriented. Yang keempat, keikhlasan seorang dai yang terkadang masih diragukan. Lalu yang kelima, kurangnya keteladanan yang diperankan oleh para artis karena perbedaan karakter
ketika berada di dalam dan di luar panggung. Mungkin segitu saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.